ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Bagaimana sikap seorang istri yang suaminya sudah mengenal manhaj salaf, tapi ibunya si istri menginginkan anaknya berislam yang biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang. Jika istri mengikuti suaminya, bapak ibunya membenci anaknya. Jamaah, kita ini Islam jangan yang aneh-aneh lah. Jangan yang biasa-biasa aja. Gimana Islam? Islam yang standar. Islam itu ada standarnya. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Yang berlebih-lebihan menyimpang, yang kurang juga menyimpang. Terus gimana Islamnya? Sudah seperti Islamnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu di surat Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin. Orang munafik itu ada jemaah yang sholat di belakang Nabi, jadi makmumnya Nabi SAW. Munafik jadi makmumnya Nabi. Jangan dipikir yang hadir di masjid ini semuanya Islam beneran jemaah. Di masjid Nabi aja pentolan orang-orang munafikin ada. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti berimannya manusia, itu biasa-biasa aja lah, seperti berimannya para sahabat Nabi. Gak usah neko-neko Islamnya. Aminu kama amanan nas. Siapa manusia yang ada pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Apa kata orang-orang munafikin? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita mau beriman seperti berimannya orang-orang tolol? Wallahi mereka mengklaim Islamnya para sahabat, Islamnya orang-orang tolol, orang-orang goblok. Anu'minu kama amanas sufaha. Safih ini bukan jahil lagi jamaah, sudah di atasnya jahil. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kebanyakan mereka itulah orang-orang bodoh, orang-orang goblok, kata Allah. Allah yang mengatakan, tapi nggak tahu, nggak sadar mereka aja. Jadi anti Islamnya yang biasa-biasa aja, yang standar. Standarnya qala Allah, qala Rasul, yang diamalkan sama sahabat Nabi, selesai. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Bagaimana sekarang menyikapin orang tua? Bagi para orang tua yang telah menikahkan putrinya, jangan intervensi di rumah tangga putrinya. Ketika orang tua menikahkan putrinya, dia jabat tangan menantunya, calon menantunya. Lalu dia bersyahadat, lalu dia bertahmid memuji Allah, lalu mengatakan, ya fulan ibn fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihim bi ihsan. Ya fulan bin fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahar 100,000 rupiah halan. Ketika orang tua mengatakan itu, lalu menantunya menyambut qabiltu, selesai sudah. Ada peralihan tanggung jawab. Engkau serahkan putrimu kepada dia. Surga dan neraka itu perempuan di suaminya sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat wanita ketika datang ke rumahnya, lalu ditanya, adzatu zaujin anti? Apakah kamu punya suami? Iya ya Rasulullah SAW. Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajizu. Aku tidak pernah tidak melayani dia kecuali yang aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki au naruki. Engkau lihat bagaimana sikapmu kepada istrimu, dia itu kepada suamimu, afwan. Bagaimana sikapmu kepada suamimu, dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi seorang wanita setelah menikah tetap wajib berbakti kepada orang tuanya dengan batasan-batasan. Kenapa kok ada batasannya? Karena dia sudah jadi istri orang, yang dia tidak boleh keluar rumah kecuali izin sama suaminya, bukan sama bapak atau ibunya.
Kalau ibunya bilang, nah ibu kepingin kamu di sini, apakah antum bisa keluar tanpa izin suami? Nggak bisa perempuan. Katakan, iya ibu, ana mau izin sama suami. Mudah-mudahan boleh ibu. Merayu suaminya, ketika nggak boleh karena suami ada acara, telepon ibunya, ibu mohon maaf ibu, nggak bisa ibu. Bapaknya ambil telepon. Nah, kamu kok jadi anak durhaka sekarang setelah menikah? Sampaikan kepada ayah, bukankah ayah yang nyerahkan aku sama dia? Ayah yang nyerahkan aku sama dia. Ayah yang ngawinkan aku sama dia. Kalau orang tua tidak ingin itu anak nurut sama suaminya, jangan pernah dinikahkan putrinya. Taruh di rumah. Tapi ketika engkau nikahkan, kesian itu anak perempuan kalau ada dua pemimpin. Dia harus taat sama bapak, taat sama suami. Bagaimana hidup dia? Kalau taat sama bapaknya dimarahin sama suaminya. Taat sama suaminya dimarahin sama bapaknya. Maka dalam Islam seorang wanita yang sudah menikah, dia wajib taat sama suaminya. Sama bapaknya, ya taat selama tidak bertentangan dengan perintah suaminya. Dia minta izin, nggak bisa seenak. Kadangkala orang tua, ketika anaknya menikah sama suaminya disuruh berhenti kerja, saya ngomong, dek, udah ya, nggak usah kerja. Aku yang akan jadi tulang punggung keluarga. Aku harap engkau ngurusin rumah dan anak-anak. Bapaknya marah, mengatakan nggak boleh berhenti kerja. Ya Allah. Seharusnya engkau tidak nikahkan itu perempuan, taruh di rumahnya, suruh kerja. Tapi ketika engkau sudah nikahkan, dia punya kehidupan sendiri. Dia punya suami, dia punya anak-anak. Maka pedulilah jamaah dengan masalah ini. Jadi Islamnya yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan kemudian menjadi radikal, dan jangan kurang sehingga menjadi liberal. Jadilah Islamnya Islam pertengahan. Pertengahan itu ya Islamnya Nabi SAW. Jangan merasa Islam Indonesia lebih baik dari Islamnya Nabi. Oh, kita punya Islam model baru, Ustaz, lebih bagus dari Islam yang ada di Arab. Yang ada di Arab itu Nabi loh. Yang ada di Arab itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan merasa lebih baik. Oh, Islam di tempat kita lebih santun. Lebih santun Nabi daripada kita. Allah tahu di mana nabinya diutus, bukan dari orang Indonesia, dari orang Arab. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalata. Kita nggak usah neko-neko, jam Islamnya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Nggak usah Islam Malang, Islam Jawa, Islam Sumatera, jadi Islam Nusantara nantinya. Jadilah Islam biasa, Islam biasa. Kita ini satu saudara, jangan mau dikecilkan umat Islam. Kita ini sama Islam Australia sama. Sama Islam yang ada di Amerika sama. Sama Islam yang ada di Afrika sama. Mereka satu saudara. Dan Islam kita adalah Islamnya Rasulullah SAW. Islamnya para sahabat Nabi. Cukuplah. Gak usah embel-embel itu sehingga mengkotakkan umat Islam. Walaupun oh Ustaz ini ada mungkin salah paham Ustaz. Iyalah, kita Islamnya Islam yang biasa-biasa. Maka kalau anti tanya sama orang tua, iya ibu aku mau Islam yang biasa-biasa. Ketika ditanya, antum kok sekarang pakai jilbab panjang? Iya, biasanya istri Nabi pakai kayak gini. Iya, sampaikan biasa, ini nggak aneh bu, ini biasa. Kalau bicara kebanyakan manusia jamaah, Allahu Akbar. Di beberapa tempat itu, terus terang jamaah, di beberapa kampung yang aneh itu sedih. Sampai pernah satu teman berangkat ke ustadz yang ada di sana. Ada pesantren dekat sungai. Itu jamaah masyarakat kampung kalau mandi di sungai telanjang. Biasa. Mau ikut Islam yang biasa kayak gitu. Itu datang teman ini ke ustadznya. Ustadz, bukankah ini sesuatu yang dibenci sama Allah? Ustadznya tahulah ilmunya. Atau iya, memang nggak boleh sebenarnya. Tapi ya gimana, udah biasa orang-orang kayak gitu. Oh, kalau biasa dibiarkan. Itu yang terjadi, rusak agama Allah ini akhirnya jamaah. Barakallahu fikum. Dan anti hafal, anti tetap berbakti sama orang tua. Mohon maaf sama orang tua. Orang tua benci nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Kalau urusan agama kan tadi nggak boleh kita taat sama orang tua dalam kemaksiatan. Ustadz, saya memiliki orang tua yang sudah broken home.
Dan ibu saya seorang mu'allaf, tetapi sekarang murtad. Bagaimana cara saya mendakwain beliau untuk kembali ke agama Islam? Wallahi jamaah, kita tahu diperbolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab, walaupun dia nggak masuk Islam. Tapi kewajiban suami tatkala itu besar. Dia punya kewajiban mendakwain Islam kepada istrinya, menjaga anak-anaknya juga. Dan ada orang-orang yang masuk Islam hanya karena menikah. Artinya dia itu nggak yakin Islam sebagai agama yang benar. Sehingga tatkala dia cerai, akhirnya kembali kepada agamanya. Dan na'udzubillah, hati-hati dengan media. Ana baca media, ada banyak yang merusak hati. Ada fulana murtad, kemudian dia bangga menjadi seorang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini media banyak setan, ingin menampilkan yang buruk menjadi indah, yang dusta menjadi jujur. Itu media. Maka sekarang tugas antum ketika ibu antum murtad, antum harus tetap berbakti. Caranya gimana? Wasahibhuma. Ingat, sahibhuma. Di sini antum harus dekat sama ibu, harus menemani ibu. Soalnya kalau jarang-jarang ketemu ibu susah. Tapi kalau bisa tinggal dekat sama ibu, tiap hari ketemu sama ibunya, tunjukkan keindahan Islam, sampaikan kepada ibunya tentang agama Allah ini. Abu Hurairah itu punya ibu yang Nasrani. Ibunya Abu Hurairah Nasrani, ikut hijrah ke Madinah, hidup bersama Abu Hurairah. Itu subhanallah, di rumah kelakuan ibunya na'udzubillah min dzalik, suka mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah dengan akhlaknya dia terus berbuat baik, disakiti sama ibunya. Dia datang kepada Nabi SAW, Nabi berpesan tetap berbakti sama ibumu. Sampai suatu hari dia mendengarkan kata-kata yang buruk dari ibunya, nggak tahan Abu Hurairah ini. Kata-kata buruk mencela Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah keluar dari rumahnya. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Wahai Rasul, doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi angkat tangan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang. Ketika dia ketuk pintu mau masuk rumah, kata ibunya, ala rislik, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ibunya lagi mandi. Selesai mandi, dibukakan oleh ibunya. Abu Hurairah masuk. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Antum melihat bagaimana dahsyatnya doa. Hanya jarak berapa menit antara Abu Hurairah pergi dalam kondisi ibu yang mencaci maki, Rasulullah SAW balik sudah masuk Islam. Maka antum berbakti dan antum terus berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada ibu anak antum. Bagaimana dengan ortu yang menyuruh anak-anaknya untuk pulang kampung semua? Akan tetapi jawabnya, pengalaman yang telah lalu, jika pada kumpul justru tengkar dengan saudara-saudaranya. Kan berarti masalahnya ada di antum. Kenapa harus berantem sama saudara-saudara? Masalah hati. Jadi pulang kampung bukan berarti tinggal satu rumah semua sama satu saudara. Karena memang kadang-kala di kampung itu jamaah kan satu rumah ada 3 keluarga, ada 4 keluarga ya. Sehingga ya gesekan itu lebih mudah. Maka jangan satu rumah. Kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak satu rumah sama putrinya Fatimah. Enggak satu rumah sama putrinya Zainab. Enggak satu rumah sama putrinya Ummu Kalthum. Wala sama putrinya Ruqayyah. Jadi ana kemarin berangkat ke Bukit Tinggi.
Ternyata adat di Sumbar itu, mungkin tidak semuanya ya, itu kalau anak laki meninggal, anak laki itu hidup sama mertua. Jadi anak laki itu dibawa sama mertua. Sampai anak tanya sama beberapa yang di situ, antum bisa nggak ngusir istri antum kalau marah? Ya nggak bisa Ustaz. Tinggal di rumah istri, gimana mau ngusir istri? Nggak ada, di sana nggak ada ngusir istri. Yang ada kalau suami marah, suami kabur karena rumahnya istri, rumahnya mertua, dia seperti itu. Itu tradisi yang ada di sana. Kok bisa ke sana, nah jamaah? Apa pertanyaannya tadi? Mana aja? Oh, astagfirullahaladzim, afwan. Dia yang kalau pulang kampung jadi berantem. Jadi berantem di sana, cekcok macam-macam. Maka berusahalah untuk rumah masing-masing. Yang berdekatan, bertetanggaan tapi masing-masing. Ana pernah dikasih nasihat sama abah ana sendiri Syafiq, kalau Syafiq nanti nikah, usahakan nggak satu rumah sama ibunya. Itu nasihat ayah ana. Kalau harus kumpul, tidak satu dapur. Karena kalau satu dapur itu kadangkala menantu itu salah terus cuma. Motong bawang, bukan gini cara motong bawang. Allah, salah lah. Hanya motong bawang. Ya karena kumpul dilihat gitu loh. Ini kan baru menikah, baru belajar. Dia baru belajar menjadi seorang istri. Mungkin baru pertama dia pegang bawang. Dia mungkin pegang bawang langsung dipotong tanpa dikulitin jemaah. Langsung dipotong gitu kan. Mungkin baru belajar dia. Tapi kalau kumpul sama mertua kadang-kadang ribut. Kalau ada ketidakcocokan seperti itu. Tapi kalau kita harus kumpul sama orang tua, antum harus cari istri yang siap menerima orang tua. Seperti itu. Jadi kalau bicara suruh balik ke kampung bareng-bareng, sana balik ke kampung, tapi tidak satu rumah. Orang itu kalau satu rumah jemaah, atau sering berjumpa, memang bosan. Maka ada sebuah wasiat, zur ghibban tazdad hubban. Kalian berziarahlah jarang-jarang akan semakin cinta. Tapi kalau sering ketemu lama-kelamaan bosan melihatnya. Seperti itu. Tapi kalau orang tua nggak pernah bosan melihat antum. Nggak pernah bosan melihat antum. Subhanallah jamaah. Ada cerita seorang anak yang dia sakit. Dia sakit di rumah sakit. Parah sakitnya. Ibunya datang besuk dia. Ketika ibunya datang, anaknya langsung berdiri dari tempat tidurnya. Dia berdiri, dia sehat seperti nggak sakit jamaah. Dia jumpain gimana Umi, gimana ini itu macam-macam sampai ibunya pulang akhirnya. Ibunya pulang dia pingsan jamaah. Betul. Ketika dia bangun, dia ngomong, engkau tadi kenapa kok bela-belain untuk berdiri, kata dia. Aku gak ingin ibu aku ngelihat aku sakit kemudian dia sedih, kata dia. Aku ingin tunjukkan buat ibu kalau aku gak apa-apa, kata dia. Subhanallah, dia gak ingin ibunya sedih ya ma. Allahu Akbar jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasehati ibu ana yang masih sering menceritakan kejelekan bapak ana? Padahal mereka sudah berpisah sudah sejak lama. Ana takut kalau ibu ana transfer pahala terus. Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Bisa habis duit antum di ATM kalau ditransfer terus. Wallahi sahih. Makanya ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Perceraian terkadang harus terjadi. Dan itu memang salah satu solusi. Ketika kebersamaan tidak bisa dijalin kembali. Tapi kata Allah, fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Kalau mau bersama, ya bersama dengan cara yang baik. Kalau mau berpisah, berpisah dengan ihsan. Dengan kebaikan. Bima'ruf itu dengan yang ma'ruf lah. Tapi ihsannya sesuatu yang lebih dari yang ma'ruf. Kalau harus cerai-cerai dengan baik-baik. Dan Allah menyebutkan kalau harus terjadi perceraian, apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kalau engkau harus menceraikan wanita, ceraikan sesuai dengan iddahnya. Ada aturannya bercerai dalam Islam. Ada arahan-arahan supaya dampak buruk perceraian ini, cerai ini amalan yang paling disukain sama iblis tuh coba. Supaya dampak buruknya bisa dikurangi, bisa diperkecil.
Allah mengatakan ketika berbincang tentang cerai, wala tansawul fadla bainakum. Kalau kalian harus bercerai, jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Kadangkala 10 tahun menikah lalu bercerai, itu suaminya nggak ada baiknya. Yang suami juga seperti kalau bercerai itu bocor, embernya bocor, cerita semua aib suaminya atau suami istri. Akhirnya sang ibu ini menanamkan kebencian kepada anaknya, disuntik nih agar anak durhaka sama ibu bapaknya. Kalau anak ikut sama bapaknya, sang bapak menjelek-jelekkan ibunya supaya anak durhaka sama ibunya. Ibumu itu pelacur, ibumu itu na'udzubillah min dzalik. Jangan, ada kebaikan yang terjadi. Sama orang Islam biasa aja, teman kita, saudara kita nggak boleh membuka aibnya. Bagaimana dengan aib orang lain? Maka antum berusaha untuk menyampaikan kepada ibu antum. Ibu, sudahlah yang sudah ibu. Mudah-mudahan bapak dapat ganti yang lebih baik, ibu dapat ganti yang lebih baik. Selesai sudah. Kemudian jamaah, kewajiban suami atau istri menyimpan rahasia rumahnya walaupun sudah terjadi perceraian, itu tetap harus dijaga. Pernah ada seorang dari kalangan salaf, dari alim ulama mereka, dia menceraikan istrinya. Ada desas-desus omongan gak enak, dia mau menceraikan istrinya. Datang sahibnya, kenapa anda dengar antum mau nyeraikan istri antum? Ada apa sama istri antum? Apa kata orang ini? Antum ada apa ngurusin istri ana? Itu istri ana. Ada apa antum ngurusin istri ana? Gitu seorang lelaki, siapa? Ada apa antum ceraikan? Ibu, ada apa antum ceritakan keburukan ibu anak-anak antum? Teman tidur antum selama ini, yang antum meminang dia dan menikahinya. Selesai. Akhirnya betul diceraikan, jam. Setelah bercerai berapa bulan, menikah lagi istri. Dan dia menikah lagi. Sohibnya itu datang. Oh, sekarang nih dia sudah bukan istri kamu lagi. Kenapa kamu ceraikan dulu? Kata dia, istrinya orang, ada apa? Cerita tentang istrinya orang, kata dia. Subhanallah, ini orang gak paham jemaah. Kepingin tahu dengan keburukan orang. Kita disuruh menutupin. Kita ceritakan keburukan orang. Maka tolong, antum jangan, antum nasihatin ibu. Gak apa-apa, kadang-kala. Tapi dengan akhlak ibu, janganlah ibu. Kalau gak bisa dengan lisan, antum dengan tulisan. Ceritakan tentang orang yang bangkrut. Yang kalau katakan ibu, kalau ibu benci sama bapak, jangan kirim pahala sama bapak. Benci sudah sama bapak, simpan kebencian itu. Kalau ibu benci sama bapak kemudian kirim pahala, ini nggak matching jemaah. Orang benci tapi ngasih hadiah, dikasih hadiah terus. Ibu sholat malam subuh dikasihkan ke bapaknya, bapaknya tidur-tiduran padahal di rumahnya, cuma pahala sholat malam dikasihkan sama dia. Maka kita harus berpikir cerdas jemaah. Kita harus berpikir dengan agama kita, dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika orang tua pada kakek dan nenek kita berbakti kepadanya, namun kita justru durhaka padanya, maka apa yang menjadi penyebabnya? Jamaah, yang menjadi penyebab dosa, penyebab musibah itu dua. Musibah menimpa kita itu karena satu dari dua hal. Yang pertama karena dosa, yang kedua untuk mengangkat derajat. Yang pertama karena dosa, yang kedua untuk mengangkat derajat. Kalau karena dosa, Allah ingin membersihkan dia dari dosa-dosa dia. Tapi ada orang yang kena musibah bukan karena dosa, tapi Allah ingin mengangkat derajat mereka. Para nabi, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya itu para nabi, bukan orang-orang biasa kayak kita. Apakah karena mereka banyak dosanya? Kalla wallahi, enggak. Karena mereka ingin diangkat derajatnya. Allah ingin menunjukkan mereka sabar atau tidak. Itu siapa? Jadi kalau dikatakan ya orang tua antum berbakti sama kakek nenek, kenapa penyebabnya kok anaknya durhaka? Wallahu alam. Antum mungkin nggak tahu, mungkin dulu waktu muda bapak antum durhaka.
Mungkin. Sekarang kan antum masih muda, punya anak-anak durhaka mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi karena dosa, bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat orang tua antum. Dilihat kesabarannya. Antum lihat bagaimana kesabaran Nabi Yakub alaihissalam jamaah. Kira-kira Nabi Yakub berbakti enggak sama bapaknya Ishak? Berbakti. Pastilah jamaah, dia Nabi. Berbakti sama bapaknya. Tapi punya anak yang durhaka. Sampai Nabi Yusuf kemudian dibuang sama kakak-kakaknya. Apa penyebabnya? Ingin diangkat derajatnya. Maka antum husnudzon sama Allah. Dan kita ini kalau sama orang lain harus husnudzon. Kalau ngelihat orang lain sakit ya, orang lain hidupnya susah, waduh koyo ya kedusone, astagfirullahaladzim. Jangan antum. Antum harus husnudzon sama orang itu. Apalagi kelihatan orangnya baik. Tapi kalau antum melihat diri antum dapat musibah, dapat kesulitan, kayaknya mau diangkat derajatnya, nah, masya Allah. Astagfirullah. Sama orang lain suudzon, sama diri sendiri husnul. Seharusnya antum suudzon sama diri sendiri. Jamaah, kayaknya ini yang terakhir jamaah. Terakhir ya. Terus capek Ustaz. Soalnya makannya selesai kajian. Kalau sebelum kajian bisa kuat kajiannya. Ana tadi dengar katanya ada makanan kecil. Baru pertama Ana coba. Biasanya Ana dengar ada makanan ringan. Ini makanan kecil. Gak tahu kayak apa kecilnya siapa. Nanti antum lihat nanti yang kecil jamaah. Ya antum harus nerimo hidup ini jamaah. Tunggu anak-anak pilih pertanyaan, banyak pertanyaan yang mirip jamaah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak Ustaz. Afwan, saya mau bertanya Ustaz. Saya punya 4 orang tua. 2 orang tua kandung ana sendiri dan 2 lagi orang tua yang mengasuh ana sampai dewasa sejak ana kecil. Bagaimana cara bertobat dari dosa kepada orang tua ana yang mengasuh ana sejak kecil sampai dewasa? Tapi beliau sudah meninggal apa sudah meninggal? Di saat ana masih alia kelas 2. Dan di saat itu ana masih sering buat mereka nangis karena akhlak ana yang sangat buruk. Dan setelah ana dapat hidayah, sekarang ana hanya menangis saja mengingat itu semua. Dan sekarang orang tua kandung ana masih hidup. Ketika mengingat dan mendengar ceramah Ustadz di YouTube, ditambah sekarang ana jadi rindu sama mereka. Ana ingin bertemu mereka. Tapi sekarang saya masih kuliah di Malang. Sedangkan orang tua ana di timur yang jauh di sana. Bagaimana cara ana berbakti kepada mereka yang jauh di sana dan yang udah meninggal? Subhanallah jamaah. Kita itu berbakti sama orang tua bukan pura-pura berbakti. Artinya kebaktian yang pura-pura itu kalau ada orangnya kita baik, nggak ada orangnya kita buruk. Tapi dalam Islam tidak. Mau ada orangnya, nggak ada orang tuanya, nggak ada orangnya, kita tetap berbakti. Cuma bagaimana kebaktian kita? Kalau tadi buat orang tua asuh, dia punya orang tua asuh. Maka ketahuilah bahwa Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, hendaklah kalian membalasnya. Balas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Kita punya kewajiban membalasnya. Kalau kalian nggak punya sesuatu yang bisa membalasnya, maka katakan jazakallah khairan. Sekarang orang tua asuh antum sudah meninggal dunia. Maka tugas antum adalah banyak mendoakan. Banyak mendoakan. Kalau antum dekat kuburannya, antum ziarah ke kuburnya.
Itu orang yang kita kenal di dunia jamaah. Kalau kita ziarah ke kuburannya, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, orang itu akan kenal sama kita. Kita kalau datang menziarahi kuburan ayah kita, bukan ayah kita, siapa saja yang kita kenal di dunia, lalu kita datang mengatakan assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh, dia akan tahu kita berkunjung. Itu alam gaib yang hanya Allah yang tahu. Antum kunjungin kuburannya dan antum doakan orang tua asuh antum. Dan terus antum menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintain sama orang tua asuh antum. Supaya mereka mengenal kebaikan orang tua antum dan mendoakannya juga. Antum punya sedikit kelebihan rizki, antum mau bersodakoh buat orang tua asuh antum, buat siapapun boleh kita coba. Buat orang yang meninggal dunia. Karena Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummin falatat walam tuzi, ibuku mati belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha, kira-kira bermanfaat enggak kalau aku sedekah buat dia? Tasaddaq anha. Oh, silahkan sedekah buat dia. Maka antum berbakti kepada orang tua asuh dengan senantiasa mendoakan, berbuat baik kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dia cintai. Adapun orang tua kandung antum yang jauh, maka antum tetap wajib berbakti dengan segala keterbatasan. Yang pertama, antum minta keridhaannya, antum berada di Malang ini, kuliah di sini. Antum telepon, kalau punya rizki liburan kumpulin duit. Ustaz, ana nggak punya duit Ustaz. Antum puasa sunnah. Puasa sunnah, sisa duitnya nggak antum makan, antum kumpulin. Dengan niatkan aku mau berangkat sama orang tua, mau minta keridhaan orang tua, datang ke sana. Aba, Umi, boleh anak kuliah di Malang, Umi. Kalau abang ngomong, nah ibu kangen sama kau nak. Kamu di sini aja ya nay, antum tinggalkan kuliah. Mungkin antum mengatakan, ya Allah masa depan anak hilang. Subhanallah, masa depan antum ada di situ. Ketika sahabat tadi yang ingin berjihad, kata Nabi SAW, tetap di ibumu sana. Di situ ada surga. Di situ ada masa depan antum. Wallahi jamaah, kuliah itu tidak menentukan antum jadi orang sukses. Ana tadi malam bertemu dengan orang, Masya Allah, yang rumahnya itu nggak tahu 1 hektar mungkin jamaah. Ana lihat, ya Allah rumahnya kayak gini. Dia tokoh Muhammadiyah Masya Allah, yang dia punya wakaf buat Muhammadiyah. Anaknya cerita, Allah Ustaz, Abah itu Ustaz, banyak sekali. Sudah meninggal dunia dia. Kenapa anak cerita ini? Anak kok jadi lupa jangan. Astagfirullah. Kalau orang lapar ini kayak gini jangan. Jadi sudah wis. Subhanallah. Anak izin minum dulu jangan. Alhamdulillah. Berkaitan dengan kuliah tadi jamaah. Orang tuanya ini, dia sekolah di Gontor nggak lulus kata dia. Kuliah semester pertama berhenti. Berhenti dia. Semester pertama apa kedua dia berhenti kata dia. Kata bapaknya ngomong, alhamdulillah nak, bapak berhenti. Kalau kuliah nggak tahu jadi apa bapak. Mungkin jadi pegawai aja bapak kata dia. Dengan berhenti kuliah, jadi pengusaha. Jadi jangan berpikir antum kalau kuliah itu rizkinya lebih banyak jamaah. Ada satu orang, Masya Allah, ada seorang Pak Haji. Dia itu baca tulis nggak bisa. Tapi pegawainya S2, S1, Masya Allah jemaah. Dia ini yang punya nggak bisa baca tulis. Karena rezeki itu tidak kenal dengan kuliah. Antum pikir profesor ahli ekonomi itu rezekinya lebih banyak daripada yang lulusan SD? Nggak ada. Rezeki itu tidak bergantung sama ilmu. Tidak dengan, ya antum belajar ilmu. Tapi untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Karena kalau kuliah anak terus terang anak banyak kecewa dengan lulusan kuliah. S1 pertanian, kerjanya di administrasi. Loh,
Kok iso anak ngomong? Nanem apa antum di kantor? Antum bisa lihat negeri kita ini jamaah pertanian, Masya Allah kalah sama Thailand. Padahal ada IPB. IPB itu dulu diplesetkan. Karena kebanyakan lulusan IPB itu kerja di bank. Institut Perbankan Bogor. Sampai diplesetkan seperti itu. Karena orang nggak mau ke sawah. Orang nggak mau menanam jamaah. Maka kalau bicara kuliah, lihat antum kuliah. Antum bener nggak? Kuliah ini memang ilmu yang antum pelajarin akan antum praktekkan dalam kehidupan antum. Kalau ternyata enggak Ustaz, cuma butuh ijazahnya Ustaz. Karena daftar kerja harus pakai ijazah. Jadi ilmunya nggak ada gunanya. Karena memang dia dari awal cuma mau dapat ijazah. Maka tolong tadi antum kalau orang tua ngomong antum pulang kampung nah. Antum mungkin berpikir ya Allah kerja apa di kampung ya. Wallahi bisa jadi antum dengan berhenti kuliah antum jadi pengusaha yang akan lebih sukses daripada teman antum. Nanti antum ketemu sama sohib antum yang doktor, antum lulus kuliah ndak dilihat sohib antum masih pakai motor, antum sudah pakai Mercy. Masya Allah. Wallah kalau rizki tadi anda sampaikan jangan takut. Kalau antum berbakti sama ibu antum, bapak antum, salah satu janji Allah rizkinya dilancarkan, umurnya ditambahin. Kalau ibu antum mengatakan nggak boleh nak silahkan kau kuliah, ya sudah antum kuliah tapi sering telepon sama orang tuanya, tanya sama orang tuanya, jangan pelit-pelit. Banyak kan anak kuliah ini kapan SMS orang tuanya? Kapan? Akhir bulan. Ayah fulusnya sudah tipis. Allahu Akbar. Jangan, antum nggak bisa ayah fulus jangan dikirim, aneh yang kirim fulus. Masya Allah, itu yang diinginkan orang tua jamaah. Itu yang bisa anda sampaikan. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab jamaah. Ada sebuah aplikasi baru namanya Halo Ustaz. Itu aplikasi anda rasakan manfaatnya ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan yang mungkin nggak dijawab, bisa telepon Ustaz langsung lewat aplikasi tersebut. Kalau Ustaznya online, kalau nggak online nggak bisa jawab. Ada banyak Ustaz di aplikasi itu, mudah-mudahan ya bisa menjadi solusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa dijawab. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana serahkan kepada takmir masjid sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.